Halo semua. Sebelum kita lanjut, bantu Mimin untuk subscribe channel Mimin ini. Biar Mimin semangat buat update setiap harinya. Biar kopi ini terasa lebih manis. Salam dari Mimin. Lanjut kita bahas alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 94. Semua orang di aula tercengang, ketika mereka melihat wajah familiar yang dipenuhi dengan ekspresi tak berdaya. Segera, banyak tangisan tidak percaya dipancarkan dari Xiaoli, penatua pertama Suqian, dan beberapa lainnya. Kakak ketiga, Xiao Yan. Xiao Yan melepaskan dupeng hitam sepenuhnya dari kepalanya, dan menyimpannya ke cincin penyimpanannya. Dia mengangkat bahu ke arah kelompok Xiaoli yang wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Dia tersenyum dan berkata, "Mengapa? Apakah kamu tidak mengenali saya?" Kelompok Xiaoli perlahan pulih dari keterkejutan mereka, setelah mendengar suara yang akrab ini. Joy langsung muncul di wajah mereka. Xiaoli melangkah mendekat dan dengan kasar menepuk bahu Xiao Yan sebelum tertawa dengan wajah yang penuh dengan senyuman. Tidak disangka bahwa alkemis tingkat 6 yang misterius itu sebenarnya adalah kamu. Anda benar-benar membuat kami khawatir. Kehangatan juga melonjak di hati Xiao Yan saat dia melihat Xiaoli, yang wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Dia dengan lembut tertawa, situasi di kota Kaisar Hitam tidak tepat. Selain itu, saya khawatir orang-orang dari lembah api iblis itu akan mengenali saya. Oleh karena itu, saya menyembunyikan bentuk dan wajah saya. Hihi, kata-kata ini benar. Gambar dirimu telah diteruskan ke setiap orang berpangkat tinggi di Demon Flame Valley. Jika Anda mengungkapkan diri Anda, mereka pasti akan mengenali Anda. Xiaoli tertawa. Ini adalah. Tatapan Xiaoli tiba-tiba beralih ke dokter peri kecil di samping Xiao Yan. Senyum di wajahnya ditarik saat dia bertanya dengan sopan. Mengingat kekuatan kelas Douzong dari Little Fairy Doctor, bahkan Xiaoli tidak berani terlalu ceroboh dengan kata-katanya. Dia adalah teman saya. Kakak kedua bisa memanggilnya dokter peri kecil. Xiao Yan tertawa. Kakak Xiaoli. Wajah indah Little Fairy Doctor di sampingnya mengungkapkan senyuman, saat dia dengan lembut berbicara kepada Xiaoli. Kamu menyanjungku, kamu menyanjungku. Nona benar-benar terlalu sopan. Xiaoli buru-buru melambaikan tangannya saat dia menjawab. Seluruh tubuhnya bergetar, setelah dipanggil oleh dokter peri kecil sebagai kakak laki-laki Xiaoli. Ketika mereka berada di paviliun Kaisar Hitam saat itu, dia secara pribadi merasakan niat membunuh yang padat yang telah merasuki tubuhnya. Dia secara alami tahu bahwa meskipun penampilan wanita ini sangat halus dan mengharukan, dia pasti orang yang kejam ketika dia menyerang. Terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya, dia dipanggil dengan sangat sopan oleh seorang elit Douzong. Oleh karena itu, hatinya tampak agak bingung. Xiao Yan juga tercengang oleh bentuk alamat dokter peri kecil. Tatapannya sedikit terkejut saat dia menatapnya. Dia benar-benar memanggil seseorang dengan cara ini karena karakternya. Dokter peri kecil bertindak seolah-olah dia tidak melihat tatapan terkejut Xiao Yan sementara senyuman tergantung di wajahnya. Dia tampak seperti gadis baik dari kota Qingshan saat itu. Dia tampak benar-benar tidak bersalah, menyebabkan seseorang merasa sangat tertarik padanya. Xiaoli berbisik di dalam hatinya saat dia melihat kedua orang itu. Dia secara alami tahu bahwa wanita ini, yang rambutnya seputih salju, bersikap sopan kepadanya karena Xiao Yan. Oleh karena itu, hatinya tertawa pahit. Apakah saudara ketiganya ini memiliki kedekatan yang besar dengan wanita? Apalagi wanita di sisinya bukanlah orang biasa. Medusa dari waktu terakhir juga merupakan elit asli Douzong. Kali ini, dokter peri kecil ini, yang muncul entah dari mana, sebenarnya adalah seorang elit Douzong, yang bahkan ditakuti oleh penatua pertama Suqian. Anak kecil, kamu benar-benar tahu bagaimana kembali ke daerah sudut hitam. Sementara Xiaoli menghela nafas dalam hatinya, tentang bagaimana Xiao Yan memiliki kedekatan yang begitu besar dengan wanita, penatua pertama Suqian juga telah pulih dari sebelumnya, syok. Dia mengambil 2 langkah ke depan dan berbicara dengan sedikit kebencian. Xiao Yan tersenyum malu saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, Elder pertama, maafkan saya. Awalnya, saya seharusnya melakukan perjalanan lebih awal, tetapi saya melakukan retret selama setahun untuk terobosan ke kelas Do Huang, yang akhirnya menunda perjalanan ini. Anda telah berhasil menembus kelas Do Huang. Xiaoli langsung tertegun saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia bertanya dengan suara terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Xiao Yan sudah berada di puncak kelas Do Huang, ketika dia pergi saat itu, cukup sulit untuk menembus penghalang ini. Beberapa orang bahkan tetap berada di puncak kelas Do Huang sepanjang hidup mereka. Namun, Xiao Yan mampu menembus penghalang dalam waktu 1 tahun. Kecepatan ini secara alami dianggap sangat menakutkan.
Mata Suqian di samping juga sedikit terkejut. Dari kemampuan Xiao Yan untuk memperbaiki pil obat tingkat 6, dia telah menebak bahwa Xiao Yan mungkin telah menembus penghalang itu. Namun, hatinya masih sangat terkejut setelah mendengar orang tersebut mengatakannya dengan lantang. Kecepatan pelatihan semacam ini dapat dianggap pada puncak yang dilihat Suqian setelah bertahun-tahun. Aku hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum. Orang-orang yang hadir adalah mereka yang bisa dia percayai. Oleh karena itu, dia secara alami tidak akan menyembunyikan sesuatu dengan sengaja. Haha, anak kecil, kamu melakukannya dengan baik. Penglihatan ayah sangat berbeda. Sejak awal, dia tahu bahwa Anda bukanlah orang biasa. Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Kegembiraannya bahkan lebih besar daripada jika dia berhasil melewati kelas Do Wang. Beberapa kesedihan melintas di mata Xiao Yan tanpa meninggalkan jejak saat dia mendengar Xiao Li menyebut nama ayah mereka. Ini segera menghilang saat Xiao Yan tersenyum dan berkata, alasan utama saya mengungkapkan diri saya adalah untuk meminta bantuan saudara kedua dan penatua pertama Suqian. Ah, kita satu keluarga. Kenapa kamu minta tolong? Anda adalah kepala gerbang Xiao dan memiliki wewenang untuk menggerakkan semua orang di faksi. Xiao Li meringkuk saat mendengar ini. Dia segera menoleh ke 10 lebih ahli dari Xiao Get dan berteriak. Ini adalah saudara ketigaku, kepala suku yang kalian semua telah dengar. Kenapa kamu tidak menyapanya? 10 lebih ahli dari Xiao Get, yang memiliki kekuatan luar biasa, segera berlutut dengan satu lutut di tanah setelah mendengar teriakan Xiao Li. Mereka dengan hormat berkata, para bawahan ini menyapa kepala. Para ahli dari Xiao Get ini tidak ragu-ragu sedikit pun ketika mereka berlutut. Mereka secara alami merasakan kegembiraan yang luar biasa, dengan status yang diungkapkan Xiao Yan. Mereka mungkin tidak yakin dengan kekuatan Xiao Yan. Namun, menjadi alkemis tingkat 6 saja sudah cukup, untuk membuat hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiao Yan tersenyum saat melihat para ahli dari Xiao Get yang telah berlutut. Dia segera melambaikan lengan bajunya dengan lembut. Energi berfluktuasi dan angin sepoi-sepoi mengangkat semua orang. Dia tersenyum dan berkata, semua orang di sini adalah saudara dari gerbang Xiao. Tidak perlu bersikap sopan. Kita bisa melupakan semua ritual yang tidak perlu ini. Hati para ahli dari gerbang Xiao ini menggigil, ketika mereka merasa Xiao Yan dengan mudah mengangkatnya hanya dengan mengangkat tangannya. Mereka tidak lagi memiliki keraguan sedikit pun tentang kekuatan Xiao Yan di hati mereka. Anggota gerbang Xiao ini akan menunjukkan kepercayaan diri yang lebih besar saat berjalan keluar dengan kepala suku yang begitu kuat. Xiao Yan berjalan ke aula setelah mengangkat semua orang. Setelah itu, dia begitu saja duduk di kursi di samping meja. Dokter peri kecil dan Ziyan juga mengikutinya dan duduk. Yang terakhir menurunkan jubah hitamnya. Sutra seperti rambut berwarna ungu digulung saat dia membuka mulutnya dan tersenyum pada wajah tertegun dari penatua pertama Suqian. Kamu gadis. Kamu sebenarnya juga mengikutinya kembali. Penatua pertama Suqian berbicara tanpa daya, setelah melihat bahwa orang berjubah hitam terakhir sebenarnya adalah Ziyan. Dia merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Ziyan juga memiliki kekuatan Do Huang. Selain beberapa elit Do Zong, dia bisa berjalan di wilayah sudut hitam ini tanpa rasa takut. Suqian kaget saat mendengar ini. Tatapannya segera menyapu Ziyan dengan terkejut saat dia berkata, gadis ini benar-benar telah menerobos ke kelas Do Huang. Ziyan segera melambaikan tangan kecilnya, merasa senang saat melihat kejutan di wajah Suqian. Dia berkata, orang tua, saya mengatakan bahwa menjebak saya di akademi dalam saat itu, jelas merupakan bentuk bahaya bagi saya. Jika Anda membiarkan saya keluar lebih awal, saya mungkin sudah menjadi elit Do Zong sekarang. Jangan membantah diriku yang dulu. Jika saya tidak membuat Anda mengikuti di samping Xiao Yan, saya tidak akan tahu apakah Anda telah dijual oleh seseorang. Apa Do Zong? Suqian menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, merasa tidak bisa tertawa atau menangis. Alis halus Ziyan menjadi vertikal saat mendengar kata-kata Suqian. Dia akan menjadi liar, ketika telapak tangan Xiao Yan diletakkan di atas kepala kecilnya, menekannya ke kursinya. Diam. Ziyan dengan tidak senang menggelengkan kepalanya setelah Xiao Yan menekannya. Dia merasa sangat putus asa, saat dia berbaring di atas meja. Matanya dengan kejam menatap Suqian yang tersenyum. Sepertinya hanya kamu yang bisa mengendalikan gadis nakal ini. Saya mengalami saat-saat yang jauh lebih tenang, setelah dia meninggalkan Akademi Dalam. Akademi Dalam juga tidak perlu lagi mengkhawatirkan kapan akan kehilangan sejumlah besar bahan obat. Suqian tertawa pelan setelah melihat Ziyan ditahan oleh Xiao Yan. Dia segera sepertinya teringat sesuatu saat dia menatap Xiao Yan dan berkata, itu benar.
Karena Anda telah datang ke Black Corner Region, Anda harus segera kembali dan melengkapi Heart Flame dari Blazing Sky Key Refining Tower. Blazing Sky Key Refining Tower telah kehilangan efeknya selama setengah tahun. Xiao Yan dengan canggung mengangguk saat mendengar ini. Dia buru-buru berkata, "Tetua pertama, yakinlah bahwa saya akan kembali ke akademi dalam untuk mengisi api hati setelah masalah ini selesai." Melihat ini, Suqian mendengus dan mengeluarkan gulungan merah cerah dari cincin penyimpanannya. Dia melemparkannya ke Xiao Yan dan berkata, "Ambil. Ini adalah teknik pedang Do Skill yang dibeli saudara kedua Anda untuk Anda dalam pelelangan." Dia benar-benar bersedia menyinggung seorang elit Do Zong karena hal ini. Tatapannya beralih ke dokter peri kecil di sisi Xiao Yan ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia juga bergumam di dalam hatinya, mempertanyakan mengapa teman wanita di sisi Xiao Yan selalu memiliki kekuatan yang menakutkan. Xiao Yan menerima gulungan berwarna merah cerah dan merasakan sedikit kehangatan. Perasaan hangat mengalir ke dalam hatinya. Saat itu, Xiao Li tidak mengetahui identitas mereka. Meskipun demikian, dia berani menawar teknik Do Skill pedang ini. Xiao Li bermaksud untuk meningkatkan kekuatan Xiao Yan sedikit. Kasih sayang ini adalah dari saudara yang berhubungan darah. Jangan dipindahkan tanpa alasan. Anda adalah orang paling berharga di klan Xiao kami. Kakak laki-laki berkata bahwa semua orang bisa mati kecuali kamu. Karenanya, Anda harus hidup dengan baik dan cepat menjadi kuat. Ini karena kamu adalah satu-satunya dengan kemampuan untuk menyelamatkan ayah dari Hall of Souls. Xiao Li meringkuk mulutnya saat melihat Xiao Yan menatap gulungan itu. Dia tersenyum dan melanjutkan, "Mari kita lanjutkan dengan cepat untuk membicarakan masalah penting. Apa alasanmu datang dan mencari kami?" Xiao Yan juga tersenyum saat mendengar ini. Dia dengan lembut mengangguk dan menyimpan gulungan itu ke cincin penyimpanannya. Setelah merenung sejenak, wajahnya secara bertahap berubah serius saat tatapannya menyapu Xiao Li dan Suqian. Dia berkata dengan suara yang dalam dan lembut, "Saya ingin mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva." Kata-kata Xiao Yan membuat Xiao Li dan Suqian terkejut, tapi wajah mereka tidak menunjukkan keterkejutan. Mereka sudah menebak sedikit alasan perjalanan Xiao Yan. "Kamu juga tertarik dengan hal itu?" Suqian merenung sejenak. Jarinya dengan lembut mengetuk permukaan meja saat dia perlahan berkata, "Temanku ini membutuhkan benda itu untuk menyelamatkan hidupnya." Xiao Yan menghela napas. Suqian dan Xiao Li kaget saat mendengar ini. Mereka segera melirik dokter peri kecil di sisinya. Mereka berdua mengerutkan kening dan berkata, "Bisakah Anda memberitahu kami apa yang terjadi?" Xiao Yan sedikit ragu-ragu. Matanya menyapu ke dokter peri kecil. Hanya setelah melihat yang terakhir menganggukkan kepalanya, dia secara kasar menyebutkan situasi Little Fairy Doctor. Dia secara alami tidak menyembunyikan masalah tubuh racun yang menyedihkan saat dia berbicara. Tubuh racun yang menyedihkan. Xiao Li masih baik-baik saja setelah mendengar nama yang keluar dari mulut Xiao Yan. Suqian, bagaimanapun, dengan lembut menghirup udara dingin. Matanya terkejut ketika dia melihat ke arah dokter peri kecil, yang sedang menggigit bibir merah bawahnya, dengan bagian belakang giginya. Dia telah mendengar tentang kondisi yang sangat langka dan khusus semacam ini. Secara alami, dia tahu betapa menakutkannya hal ini. Badan racun yang menyedihkan telah muncul di benua Doqi di masa lalu. Namun, semua orang yang memilikinya membawa bencana yang cukup besar tanpa kecuali. Ribuan kilometer kematian tanpa ada manusia atau binatang yang selamat, seperti mimpi buruk yang disebarkan melalui catatan banyak buku. Tidak heran dia bisa menjadi seorang elit Do Zong pada usia seperti itu. Itu karena tubuh racun yang menyedihkan. Kejutan di mata Suqian perlahan-lahan menarik diri, beberapa saat kemudian saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Sejak awal, dia merasa bingung dengan usia dokter peri kecil. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Do Zong yang begitu muda. Jika dia hanya mengandalkan bakatnya sendiri, itu akan menjadi terlalu menakutkan. Bahkan Xiao Yan jauh lebih rendah. Tubuh racun yang menyedihkan tumbuh semakin dekat dengan waktu letusannya, mengikuti peningkatan kekuatannya. Saat ini, Little Fairy Doctor memiliki waktu kurang dari 2 tahun. Jika kita tidak memikirkan cara untuk mengendalikannya, tubuh racunnya akan meletus, mengulangi peristiwa tragedi bencana lainnya. Xiao Yan perlahan menjelaskan, air liur transformasi tubuh bodhisattva itu dapat membantunya. Xiao Li mengerutkan kening dan bertanya, "Iya. Selama saya mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya akan dapat membantunya sepenuhnya mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan." Xiao Yan mengangguk berat saat dia menjawab. Mendengar ini, Suqian menggunakan ekspresi yang agak aneh untuk melihat Xiao Yan. Dia berkata,
Tubuh racun yang menyedihkan telah muncul di benua Doki sebelumnya. Namun, semuanya akhirnya meletus dan sekarat. Tidak ada satu orang pun yang berhasil mengendalikan tubuh racun yang menyedihkan. Bagaimanapun, semakin kuat, semakin besar kepadatan racun di dalam tubuh seseorang. Letusannya akan lebih mengerikan. Tetua pertama, mohon tenanglah. Selama saya mengumpulkan bahan-bahannya, saya memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya. Xiao Yan tersenyum dan melanjutkan, namun, masalah terbesar saat ini adalah bagaimana mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva. Ada cukup banyak orang di kota Kaisar Hitam yang mengejarnya. Angka yang cukup. Selama itu adalah orang dengan kekuatan tertentu, dia akan menargetkannya. Su Qian menggelengkan kepalanya. Dia mengerutkan kening sebelum melanjutkan, namun, bukanlah tugas yang mudah untuk mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangan Old Ying San. Orang tua itu adalah ahli di daerah sudut hitam dari generasi yang lebih tua. Kekuatannya mungkin sedikit lebih kuat dari kekuatanku. Selain itu, orang itu sangat kejam. Kembali ketika dia mengguncang wilayah sudut hitam, ada sejumlah faksi yang tidak diketahui yang mati oleh tangannya. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dipenuhi dengan hutang berdarah. Apakah penatua pertama tahu persis kekuatan dari Ying San tua itu? Apakah dia memiliki faksi di belakangnya? Xiao Yan menyuarakan pikirannya. Orang tua ini eksentrik, dan tidak suka dibatasi. Karenanya, dia kemungkinan besar akan sendirian. Namun, kekuatannya saat ini seharusnya mencapai level bintang 4 Dozong. Su Qian perlahan menjawab, apakah dia sendiri? Xiao Yan menghela nafas lega. Terlepas dari situasinya, berurusan dengan satu orang jauh lebih santai daripada berurusan dengan seluruh faksi. Jika aku yang dulu harus bergandengan tangan dengan dokter peri kecil, kita seharusnya bisa mengalahkan Ying San tua. Namun, semuanya tidak sesederhana itu. Bahkan jika kita merebut air liur transformasi tubuh bodhisattva dari tangannya terlebih dahulu, bagaimana kita akan menghadapi banyak orang dengan niat jahat yang mengikutinya? Su Qian berbicara dengan suara yang dalam. Ini terutama terjadi pada Demon Flame Valley itu. Mereka telah mengirimkan cukup banyak ahli kali ini. Fang Yan adalah seorang ahli dengan setengah kaki di kelas Dozong, dan dia sangat kuat. Menambahkan tetua Do Huang yang bekerja sama dengan baik, mereka seharusnya cukup untuk menunda Dozong untuk sementara. Mungkin Anda juga merasakannya, tetapi ada juga orang misterius berjubah abu-abu yang tidak diketahui asalnya di kelompok Demon Flame Valley. Orang itu pasti seorang elit Dozong. Mata Xiao Yan juga tenggelam ketika dia mendengar Su Qian menyebutkan orang misterius berjubah abu-abu itu. Orang yang paling dia takuti adalah orang misterius berjubah abu-abu ini. Apakah orang ini kepala lembah dari Demon Flame Valley? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya. Tidak, kepala lembah-lembah api iblis saat ini sedang berlatih. Selain itu, aura orang tua itu benar-benar berbeda dari orang berjubah abu-abu ini. Oleh karena itu, mereka tidak bisa menjadi orang yang sama. Su Qian menggelengkan kepalanya dan menolak tebakan Xiao Yan. Di mana Demon Flame Valley menemukan ahli seperti itu untuk membantu mereka. Seorang elit Dozong. Terlepas dari seberapa rendah profil yang dia simpan, rumor pasti akan menyebar di wilayah Black Corner. Xiao Yan berbicara dengan nada ragu yang lembut. Su Qian dan Xiao Li menggelengkan kepala. Yang terakhir mengerutkan kening dan berkata, orang berjubah abu-abu ini tidak pernah mengungkapkan dirinya saat kita bertarung dengan Demon Flame Valley di masa lalu. Sepertinya dia baru mulai bekerja sama dengan Demon Flame Valley baru-baru ini. Xiao Yan mengangguk samar. Dia segera mengepalkan tinjunya dan dengan lembut berkata, tidak peduli dari mana orang ini berasal, kita harus mendapatkan air liur transformasi tubuh bodhisattva kali ini. Kalau tidak, begitu Ying San tua membawa benda itu ke pegunungan dalam dan hutan purba, kita akan kehilangan jejaknya. Pada saat itu, kemana kita akan pergi dan menemukan air liur transformasi tubuh bodhisattva lainnya? Jika Anda benar-benar ingin menargetkan air liur transformasi tubuh bodhisattva, saya yang dulu menyarankan agar Anda tidak menjadi yang pertama bertindak. Saat ini, air liur transformasi tubuh bodhisattva ini adalah benda panas. Siapapun yang mendapatkannya akan mengundang mata serakah yang tak terhitung jumlahnya. Su Qian perlahan berkata, burung gereja berada di belakang belalang sembah yang memburu jangkrik. Di belakang burung pipit adalah seorang pemburu. Dalam perampasan kacau seperti ini, orang yang menyerang paling awal akan berada pada posisi yang paling tidak diuntungkan. Penatua pertama mencoba mengatakan, menunggu untuk menjadi orang terakhir yang menyerang. Xiao Yan ragu-ragu dan bertanya. Bahkan jika kita bukan yang terakhir, kita tidak bisa menjadi yang pertama. Amati situasinya dan bertindaklah ketika ada kesempatan. Mata Su Qian menyipit saat dia tertawa terbahak-bahak.
Xiao Yan terdiam sesaat saat mendengar ini. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu, kita akan melakukan seperti yang dikatakan penatua pertama. Tenang, ada mata-mata dari gerbang Xiao tempat tinggal Old Ying San. Jika ada perubahan yang terjadi di kota, kami akan segera mendapatkan berita. Xiao Li tertawa, kalian semua harus istirahat di sini selama 2 hari ini. Akan ada seseorang yang akan memberitahu Anda jika ada pembaruan untuk situasinya. Xiao Yan mengangguk. Mereka secara alami dapat menyelamatkan banyak masalah dengan bantuan orang-orang dari gerbang Xiao. Suasana aula menjadi lebih santai, setelah mereka selesai berdiskusi tentang hal terpenting. Xiao Li meminta seorang pelayan wanita untuk menyajikan teh, dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Benar, apa yang terjadi di Kekaisaran Jiama? Pesan terakhir yang saya terima adalah surat dari kakak laki-laki yang meminta bantuan. Dikatakan bahwa 3 kerajaan besar dan 3 sekte besar telah bergandengan tangan untuk menyerang aliansi Yan. Saat itu, saya tidak dapat mengalihkan tenaga, karena kami hanya bertengkar hebat dengan Demon Flame Valley. Ketika situasi kami menjadi sedikit lebih baik, Kekaisaran telah mengirimkan berita bahwa semuanya baik-baik saja. Wajah Xiao Yan agak kaku saat mendengar pertanyaan Xiao Li yang tiba-tiba. Tangan halus dokter peri kecil di sampingnya juga samar-samar bergetar saat dia memegang cangkir tehnya. Dia menyesap teh, menunduk, dan mengungkapkan ekspresi yang tidak wajar. Semuanya baik-baik saja. Xiao Yan meletakkan cangkir tehnya dan dengan kejam menatap Ziyan yang sedang melingkarkan mulut kecilnya. Setelah itu, dia tertawa dan secara acak memberikan tanggapan. Dia buru-buru berkata, kakak kedua, kamu harus membantu kami mengatur tempat tinggal. Kami tidak beristirahat dengan benar selama beberapa hari ini. Kalau begitu, kalian semua harus pergi dan istirahat malam yang nyenyak. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda, jika kami menerima berita apapun besok. Xiao Li santai setelah mendengar semuanya baik-baik saja. Dia tersenyum dan mengangguk sebelum melambai kepada seorang pelayan wanita, untuk memimpin kelompok Xiao Yan ke kamar di halaman belakang. Xiao Yan melirik ekspresi dokter peri kecil saat dia berjalan menyusuri koridor kompleks yang tenang. Dia dengan lembut berkata, tenang, tidak apa-apa. Anda tidak dapat disalahkan untuk masalah ini. Little Fairy Doctor mengangguk. Dia segera tertawa pahit. Jika dia tahu sebelumnya bahwa Xiao Yan adalah kepala aliansi Yan, tidak akan ada perang selama 1 tahun itu. Sekarang masalah itu sudah terjadi, dia hanya bisa senang karena dia tidak menyebabkan kerabat Xiao Yan mati dalam perang itu. Jika tidak, dia benar-benar tidak akan memiliki wajah untuk berdiri di samping Xiao Yan, atau melihatnya membantunya menghabiskan waktu, dan upaya untuk mengendalikan tubuh racunnya. Baiklah, kamu harus pergi dan istirahat dulu. Kita bisa bicara besok. Xiao Yan tersenyum. Dia memberi saran dokter peri kecil, ketika dia melihat bahwa pelayan wanita telah berhenti di luar ruangan. Ya, kamu juga harus istirahat lebih awal. Dokter peri kecil menganggukkan kepalanya setelah melihat bahwa itu sudah sangat terlambat. Dia berbicara dengan lembut kepada Xiao Yan sebelum menggeser kakinya untuk berjalan dengan lembut ke kamar. Xiao Yan mengirim dokter peri kecil ke kamar dengan matanya, sebelum menghela nafas. Dia segera melewati koridor dan dengan cepat masuk ke kamarnya sendiri. Langit malam seperti tirai hitam yang menutupi kota Kaisar Hitam. Cahaya bulan yang redup dan sejuk melewati lapisan awan dan menyebar ke bawah. Akhirnya, ia mendarat di sebuah ruangan di mana seorang pemuda berjubah hitam sedang berlatih dengan mata tertutup. Energi seperti zat berlama-lama di sekitar hidung Xiao Yan, sebelum diserap ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa penyempurnaan, itu berubah menjadi benang Doqi murni yang memasuki tubuhnya. Xiao Yan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia merasakan kegembiraan tanpa suara yang dipancarkan dari selnya, setelah dipenuhi dengan kekuatan. Dia tersenyum dan melambaikan tangannya. Sebuah benda besar berwarna hitam segera muncul di ruangan yang agak besar ini. Item berwarna hitam itu cukup besar. Itu menempati lebih dari setengah kamarnya ketika itu muncul. Sayap tulang seperti permata, memantulkan cahaya redup saat cahaya lampu hangat memancar di atasnya, memberikan penampilan yang sangat aneh. Hal ini secara alami adalah mayat Magical Beast, yang telah dibayar Xiao Yan dengan harga mahal untuk diperoleh dari Black Emperor Sect. Xiao Yan tersenyum saat dia dengan cepat melihat ke arah mayat Magical Beast yang muncul di ruangan itu. Tubuhnya bergerak dan dia melompat dari tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi mayat. Matanya perlahan melihat pemandangan di depannya. Karena mayat Magical Beast ini telah mati untuk waktu yang lama, daging di seluruh tubuhnya telah mengering dan menyusut bersama. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak dapat mengidentifikasi apa itu Magical Beast dari penampilan luarnya.
Namun, Xiaoyan tidak terlalu tertarik pada tubuh binatang ajaib ini. Satu-satunya minatnya adalah sayap tulang seperti giok dari Magical Beast ini, karena mereka dapat membantunya memperbaiki sepasang sayap terbang 9 burung langit berkualitas tinggi. Xiaoyan menggeser kakinya, dan berhenti ketika dia berada di samping sayap tulang seperti giok, yang lebarnya 20 hingga 30 kaki. Tangannya dengan lembut mengusap tulang sayap. Perasaan dingin bisa dirasakan dari tangannya. Namun, perasaan sedingin es ini mengandung sedikit kehangatan. Sulit membayangkan mayat kering ini, yang telah mati selama beberapa tahun yang tidak diketahui, masih bisa mengeluarkan panas. Sayap tulang seperti giok ini agak transparan. Oleh karena itu, Xiaoyan dapat melihat energi yang tidak biasa dengan mata telanjangnya. Tampaknya mengalir di dalam sayap tulang. Dentang, dentang. Jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk sayap tulang seperti giok. Ketangguhan yang ditularkan ke tangannya menyebabkan Xiaoyan menganggukkan kepalanya dengan puas. Matanya segera menyipit saat kekuatan spiritualnya mengikuti jarinya dan diam-diam memasuki sayap itu. Kekuatan spiritual Xiaoyan dengan hati-hati melewati tulangnya. Namun, sebelum dia bisa melepaskannya, sayap tulang tiba-tiba memancarkan cahaya seperti giok yang cerah. Roh Xiaoyan segera tampak seperti memasuki tornado. Kekuatan hisap yang liar dan kejam secara brutal merobek kekuatan spiritualnya menjadi tidak ada. Mata Xiaoyan yang menyipit tiba-tiba terbuka. Tangannya ditarik seolah-olah disetrum listrik. Matanya menunjukkan seutas benang ketakutan yang tersisa, saat mereka mempelajari sayap tulang seperti giok. Beberapa kejutan melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak berharap sayap tulang menyembunyikan energi afinitas angin yang liar dan keras. Selain itu, hal yang menyebabkan Xiaoyan paling terkejut, adalah bahwa energi angin masih memancarkan perasaan panas yang sangat kecil. Kedua jenis pertalian yang berbeda ini terpelihara dengan sempurna di sayap-sayap ini. Situasi seperti itu benar-benar misterius. Memang layak menjadi binatang buas terkuat yang akan menerobos ke peringkat ke-8. Meski telah mati selama bertahun-tahun, sayapnya masih mampu mengawetkan energi liar dan ganas tersebut. Jika ini digunakan untuk menyempurnakan Skybird Nine Flying Wings, produknya mungkin lebih besar dari yang diharapkan. Xiaoyan menjilat bibirnya. Panas membara secara bertahap muncul di matanya yang hitam pekat. Kali ini, dia mungkin benar-benar mendapatkan harta karun. Ada baiknya menghabiskan beberapa pil obat, bahkan jika bagian dalam mayat Magical Beast ini hanya setumpuk daging busuk. Hanya sayap tulang ini yang bisa menyamai nilai pil obat itu. Xiaoyan dengan lembut mengusap tangannya. Matanya sekali lagi melirik mayat Magical Beast yang besar ini. Tangannya bergetar dan pedang panjang yang tajam muncul. Lapisan api hijau giok diam-diam merembes keluar. Itu bertahan di sekitar bilahnya. Suhu panas menyebabkan pedang panjang baja ini mengeluarkan sedikit asap putih. Xiaoyan memposisikan pedang panjang, sebelum dia dengan keras menusuknya ke tempat di mana sayap tulang seperti giok terhubung ke mayat. Resistensi yang diharapkan tidak muncul. Kulit di permukaan Magical Beast yang kering itu seperti kembang tahu saat pedang panjang menembusnya. Xiaoyan menghela nafas kecewa saat merasakan ini. Tampaknya kulit binatang ajaib ini kehilangan ketangguhannya karena busuk selama bertahun-tahun. Niatnya untuk menggunakannya untuk membuat armor tersembunyi hanya bisa dilupakan. Xiaoyan dengan erat mencengkeram gagang pedang di tangannya, saat dia mengayunkan pedang panjang untuk perlahan-lahan memotong kulit di bagian bawah sayap tulang. Setelah kulit di permukaan dipotong, daging putih yang tidak biasa terlihat di bawahnya. Namun, tidak sedikit pun darah yang keluar. Meskipun Xiaoyan merasa agak terkejut, bahwa daging Magical Beast ini dipertahankan selama bertahun-tahun tanpa membusuk, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya karena kecewa setelah mempelajarinya secara mendetail. Tidak ada sedikit pun energi yang tercampur dalam daging ini. Sepertinya satu-satunya alasan dia bisa bertahan begitu lama adalah karena ditutupi oleh kulit. Pedang Xiaoyan dengan hati-hati membuat 2 lubang besar di mayat Magical Beast yang dikeringkan ini. Setelah itu, dia mengeluarkan sayap tulang seperti giok, dan dengan hati-hati meletakkannya di tanah. Sayap tulang seperti giok, yang telah meninggalkan tubuh Magical Beast, tidak menunjukkan tanda-tanda meredup. Ini menyebabkan Xiaoyan menghela nafas lega. Dia agak khawatir bahwa benda ini akan berubah menjadi tumpukan hal-hal yang tidak berguna saat mereka meninggalkan tubuh. Melihat mereka sekarang, kekhawatirannya tidak perlu. Xiaoyan menjulurkan kepalanya ke salah satu dari 2 lubang besar setelah melepaskan sayap tulang. Bau asam yang menyebabkan seseorang merasa pusing keluar darinya, mencekiknya sampai dia segera berhenti bernapas. Xiaoyan mundur. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengatupkan giginya dan berkata, "Saya tidak percaya bahwa tubuh sebesar itu tidak dapat menahan apapun." Bilah pedang diayunkan setelah suaranya terdengar.
Itu memotong dengan beberapa busur cahaya, dan dengan cepat meninggalkan lebih dari selusin bekas luka pedang. Bekas luka pedang tipis seperti kawat perlahan melengkung sebelum meluas dengan cepat. Beberapa kedipan kemudian, mereka pecah seperti celah. Mayat Magical Beast tampaknya telah terbelah menjadi beberapa bagian saat runtuh. Daging padat dan putih terungkap. Orang besar ini dikeluarkan isi perutnya oleh Xiao Yan. Bau asam yang kental merembes keluar setelah mayat Magical Beast yang dikeringkan ini dibuka oleh Xiao Yan. Akhirnya, itu menggulung dan mengeluarkan suara cici saat bertemu dengan langit-langit. Langit-langit segera terkorosi di depan mata Xiao Yan yang tertegun. Sebuah lubang besar terbentuk. Jika seseorang berdiri di bawahnya, dia akan dapat melihat bulan sabit tergantung di langit malam. Xiao Yan mendecakkan lidahnya, dan mengagumi pemandangan itu setelah bau asam benar-benar tersebar. Dia dengan hati-hati berdiri di samping mayat Magical Beast yang dibelah. Tatapannya menyapu sebelum kekecewaan muncul di matanya. Orang bisa melihat bahwa bagian dalam mayat Magical Beast ini hanya diisi dengan daging putih yang padat. Tidak ada tulang yang tersisa, apalagi organ dalam. Jangan bilang kalau mereka terkorosi oleh gas asam itu. Tapi mengapa daging ini tidak terkorosi? Xiao Yan mengerutkan alisnya dan bergumam dengan ragu. Namun, dia masih belum menjawab beberapa saat kemudian. Sialan, bahkan jika gas asam mampu merusak tulang dan organnya, bagaimana dengan Monster Core? Itu adalah tempat di mana energi Magical Beast menggumpal. Tidak mungkin itu juga terkorosi oleh gas asam kan? Xiao Yan mengerutkan kening. Tangannya terus menggenggam pedang panjang saat dia secara acak memotong daging putih yang padat itu lebih dari 10 kali. Ini terutama terjadi di kepala Magical Beast. Namun, hanya warna putih mengejutkan yang tersisa di tempat dagingnya terbelah. Kepala itu benar-benar kosong tanpa sedikit pun darah atau organ, apalagi Monster Core. Apakah makhluk besar ini hanya memiliki sayap tulang ini? Xiao Yan sekali lagi memotong beberapa potong daging. Namun, itu sia-sia. Dia hanya bisa tanpa daya meninggalkan pedang panjang dan dengan lembut mengutuk. Lupakan saja. Dengan sayap tulang ini, saya dapat dianggap telah mendapatkan kembali apa yang saya habiskan. Jika tidak ada yang lain, biarlah. Xiao Yan tertekan sesaat sebelum dia menggelengkan kepalanya. Tepat ketika dia berencana untuk menyimpan mayat Magical Beast yang telah dibedahnya, suara lembut dan jelas tiba-tiba terdengar di ruangan itu. Kamu benar-benar melakukan tindakan menjijikkan di malam hari. Xiao Yan terkejut saat mendengar suara yang akrab ini. Dia segera mengangkat kepalanya, dan melihat bahwa Ziyan sedang mengguncang dua kaki kecil seputih salju di atap tempat gas asam telah membuatnya terkikis. Dia meringkuk mulutnya dan menatapnya. Kenapa kamu tidak tidur larut malam? Apa yang kamu lakukan berlari ke atap kamarku? Xiao Yan duduk di kursi dan tertawa saat dia memutar matanya ke arah Ziyan. Awalnya, saya bermaksud untuk tidur tetapi akhirnya mengendus bau yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Setelah itu, saya bangun dan mencari sumber baunya. Ziyan dengan lembut melompat ke kamar. Dia menggunakan kakinya untuk menendang mayat Magical Beast misterius yang telah dikeluarkan isi perutnya. Dia berkata, jadi itu berasal dari benda ini. Xiao Yan dengan malas bersandar di sandaran kursi ini. Dia tertawa, jika kamu tertarik, kamu bisa mengambilnya saja. Saya tidak tahu apakah daging yang sudah ada di dalamnya selama bertahun-tahun masih bisa dimakan. Ziyan, yang punggungnya menghadap Xiao Yan, mengabaikan godaannya. Sepasang mata seperti permata perlahan menyapu Magical Beast, saat cahaya ungu samar perlahan melayang di atasnya. Saat cahaya ungu melayang, Ziyan tiba-tiba mengambil pedang panjang di tanah, sebelum memotong 10 paku putih dari cakar Magical Beast di depan tatapan tertegun Xiao Yan. Dia dengan hati-hati meletakkannya di atas meja. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak akan benar-benar menginginkan hal-hal ini, bukan? Xiao Yan mengeluh tanpa daya setelah merasa tercengang dengan apa yang dia lakukan. Dia dengan santai menarik kuku sepanjang setengah jari dan dengan lembut menekannya. Yang terakhir runtuh seperti lumpur lunak. Itu sudah kehilangan semua kekerasannya. Ziyan agak bersemangat menghadapi kurangnya minat Xiao Yan. Dia mendesak, Anda harus membantu dengan mengeluarkan api surgawi Anda untuk membakar benda-benda ini. Xiao Yan langsung kaget saat mendengar ini. Dia baru saja akan bertanya lebih banyak, ketika dia melihat sikap Ziyan yang sangat cemas. Tanpa mengatakan hal yang tidak perlu, dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok muncul di jarinya. Setelah itu melilit kuku putih pucat dari cakar. Sebuah adegan yang menyebabkan Xiao Yan terkejut perlahan muncul saat api surgawi menari. Orang bisa melihat paku lembut seperti lumpur putih pucat itu tidak langsung berubah menjadi abu, di bawah pemanggangan Glazed Lotus Heart Flame. Sebaliknya,
Itu secara bertahap menyusut dengan kecepatan yang sangat lambat. Setelah ukurannya menyusut, warna putih pucat berangsur-angsur menghilang. Warna hijau merah menggantikannya. Tepi tajam kuku mengungkapkan kilatan dingin di tengah api surgawi yang bahkan menyebabkan Xiao Yan merasa kedinginan. Ini, pembakaran berlanjut selama sekitar 10 menit atau lebih, sebelum kuku putih pucat berubah menjadi duri merah hijau seukuran buku jari. Hijau dan merah bercampur bersama tampak seperti penggabungan angin dan api saat itu memancarkan panas menderu. Bahkan Xiao Yan tercengang saat melihat pemandangan misterius ini. Siapa sangka bahwa hal ini akan berubah menjadi sesuatu setelah dimasak oleh api surgawi. Mungkinkah ini esensi yang tersembunyi di bawah tubuh? Dengan kata lain, apakah mayat magical beast misterius ini tidak berguna seperti yang dia bayangkan? Itu tadi alur cerita novel Battle Through the Heavens, part 94. Sampai jumpa lagi di video Mimin selanjutnya. Dan jangan lupa di subscribe ya. Salam dari Mimin Celoteh Donghua.